Halo rekan-rekan, kembali lagi di pelatihan Wijaya Training. Kali ini kita akan bahas tentang analisa harga satuan bagian yang kedua. Pelatihan kita kali ini adalah lanjutan dari pelatihan kita sebelumnya tentang analisa harga satuan. Sebelum pelatihan kita mulai, jangan lupa rekan-rekan subscribe, like dan share agar pelatihan-pelatihan yang kami berikan semakin bermanfaat dan channel kami pun semakin berkembang. Jenis-jenis biaya dalam proyek konstruksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tak langsung atau indirect cost. Komponen biaya langsung terdiri dari bahan, upah, dan biaya peralatan. Sementara untuk biaya tak langsung atau indirect cost terdiri dari overhead, biaya tak terduga atau kontingensi, dan keuntungan atau. Kita akan bicara tentang biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi fisik di lapangan, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek itu sendiri. Beberapa hal yang masuk dalam biaya tak langsung yang pertama adalah biaya overhead. Biaya overhead dibagi menjadi overhead kantor dan overhead lapangan. Overhead kantor terdiri dari biaya untuk menjalankan usaha di kantor, sebagai contoh sewa kantor, honor pegawai, izin usaha, kemudian ada listrik kantor, dan penyediaan kertas-kertas untuk kantor. Sementara untuk overhead proyek atau di lapangan terdiri dari biaya personil di lapangan, fasilitas sementara di proyek seperti gudang, listrik, pagar, komunikasi dan transportasi, kemudian ada bank garansi, bunga jika kita menggunakan pinjaman, lalu ada peralatan kecil yang habis atau terbuang setelah proyek selesai, kemudian foto atau gambar as-built drawing jika diminta, kemudian ada rapat-rapat di lapangan, biaya-biaya pengukuran, biaya kontrol kualitas atau pengecekan mutu beton atau baja, tes sondir, dan lain sebagainya. Biaya tak langsung yang lain adalah biaya tak terduga atau kontingensi. Kontingensi adalah biaya untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi atau mungkin juga tidak. Jadi biaya kontingensi ini sifatnya sebagai jaga-jaga atau safety. Contoh, adanya naiknya muka air, kemudian mengakibatkan banjir, kemudian ada tanah longsor. Biasanya nilai kontingensi dinyatakan dalam nilai dari total biaya. Besarnya nilai persen kontingensi dilihat dari ketersediaan data dan kondisi lapangan yang mungkin akan berpotensi mengakibatkan masalah di lapangan. Komponen biaya tak langsung yang lain adalah keuntungan atau profit. Keuntungan adalah hasil jeripayah dari keahlian plus hasil dari faktor resiko. Semua jenis biaya proyek selain keuntungan seyogyanya tidak dapat dikurangi karena mau tidak mau harus dikeluarkan. Yang dapat ditambah atau dikurangi adalah unsur keuntungan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memenangkan tender, maka keuntungan bisa diperkecil. Selanjutnya kita akan bicara tentang biaya langsung. Biaya langsung adalah hasil perkalian antara volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Volume pekerjaan dihitung dengan
memeriksa pada gambar BESTEK. Satuannya bisa meter, meter persegi, meter kubik, buah, dan lain-lain. Untuk mempermudah volume pekerjaan, kita bisa menggunakan acuan SNI menghitung harga satuan. Di SNI tersebut sudah dijelaskan banyak item pekerjaan dengan standar satuan yang sudah ditetapkan, sehingga akan mempermudah kita untuk menghitung harga satuan. Harga satuan dibentuk dari harga bahan, upah, dan biaya peralatan. Volume harga satuan, satuannya adalah rupiah per satuan. Jadi kalau di sini bisa disimpulkan satuannya rupiah per meter, rupiah per meter persegi, rupiah per meter kubik, atau rupiah per buah. Berikut ini adalah diagram alir bagaimana cara membuat RAB. Pada diagram alir ini mempermudah kita untuk mampu menggunakan atau menghitung RAB secara lebih akurat. RAB itu dibentuk oleh gambar rencana dan spesifikasi bahan yang detail. Jadi gambar harus detail dan spesifikasi pun juga harus detail. Dari data ini, kemudian kita akan melakukan daftar item pekerjaan atau work breakdown structure dan daftar volume pekerjaan. Setelah kita mendefinisikan pekerjaan breakdown structure, maka kemudian kita akan menghitung harga satuan pekerjaan, di mana harga satuan pekerjaan dibentuk dari bahan dan upah tenaga kerja. Bahan dan upah tenaga kerja akan dikalikan dengan indeks. Indeks ini didapat dari SNI cara menghitung harga satuan. Setelah kita dapatkan, maka selanjutnya akan kita kalikan dengan volume pekerjaan yang kita dapat dari gambar rencana yang sudah kita dapat. Kemudian, volume pekerjaan akan kita kalikan dengan analisa harga satuan yang sudah kita dapat, sehingga didapatkan harga total per item pekerjaan. Dalam work breakdown structure, akan banyak item-item pekerjaan yang kemudian akan kita susun menjadi total rencana anggaran biaya. Demikian pelatihan tentang analisa harga satuan pekerjaan bagian yang kedua. Agar channel kami semakin berkembang, jangan lupa rekan-rekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang menonton video-video dari kami. Jangan lupa saksikan video selanjutnya untuk analisa harga satuan bagian yang ketiga.